Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah ini, mata kuliah Bahasa Indonesia untuk menulis karya tulis ilmiah. Nah, pada pertemuan ini kita sudah ada di pertemuan ke-15 sebenarnya, di minggu ini, pertemuan ke-15 ya, ke-16 minggu besok. Dan sejatinya kita akan mengagendakan pertemuan secara online, tapi ternyata minggu ini juga masih banyak sekali agenda-agenda pelatihan dan lain sebagainya. Hari ini saya ada pengarahan di LP2M terkait dengan pengurusan hak cipta dosen, dan saya menjadi delegasi atau perwakilan dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Oleh karena itu, saya sengaja membuat materi ini untuk teman-teman agar tetap bisa menyimak pertemuan ini dengan saksama secara fleksibel. Nah, barangkali ada beberapa kelas yang sudah menerima dan mengikuti perkuliahan ini, materi ini dalam kesempatan saat perkuliahan secara luring ya, tapi hanya beberapa kelas. Saya rasa ini dapat digunakan sebagai review kembali, akan tetapi beberapa kelas yang belum mendapatkan informasi tentang mata kuliah atau materi ini bisa mempelajarinya dengan baik ya. Nah, pada hari ini saya ingin sedikit mereview beberapa hal. Pertama, teman-teman sudah memiliki pengalaman dalam menulis esai populer pada satu proyek yang teman-teman unggah atau upload di e-learning Wali Songo. Saya mencermati ada beberapa tulisan yang menarik, ada beberapa tulisan yang memang belum sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang saya tetapkan di e-learning, tapi sejatinya saya mengapresiasi pekerjaan teman-teman karena sudah melakukan usaha dan upaya yang sangat baik. Mengapa demikian? Karena berhasil menyelesaikan itu. Meskipun belum sempurna itu tidak masalah, karena kesempurnaan itu bagian dari perjalanan atau proses belajar. Jadi tidak masalah. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan mereview sekaligus melengkapi pengetahuan dan wawasan kita terkait dengan proses menulis. Jadi menulis itu mudah atau susah? Menurut saya menulis itu sangat mudah. Nah, sebenarnya menulis itu adalah bagian dari proses kreatif ya, teman-teman ya. Saya rasa teman-teman kemarin sudah mulai merasakan bahwa pada saat menulis, teman-teman ini memulai dengan cara merenung biasanya. Ya, memang itu adalah bagian dari kegiatan menulis. Awal mula kita mau menulis pasti kita ada pada tahap perenungan terlebih dahulu. Ya, karena memang sejatinya itu adalah suatu proses kreatif, proses hasil dari kontemplasi. Menulis itu adalah hasil dari riset, hasil dari pengamatan, hasil dari keresahan dan sebagainya. Teman-teman kemarin mungkin menyimpulkan bahwa karena saya menulis ini adalah bagian dari tugas, bukan hasil dari perenungan. Ya, tapi dari tugas itu mengarahkan teman-teman untuk melakukan kontemplasi, melakukan perenungan. Kalau teman-teman tidak merenungkan sebuah gagasan, tidak merenungkan sebuah tema, pasti tidak dapat menemukan topik apa yang akan ditulis. Meskipun topiknya kemarin juga sudah ditentukan. Topiknya kan sudah ditentukan. Tapi kalau tidak melakukan riset, tidak melakukan observasi, pengamatan ya, membaca, pasti juga tidak akan bisa menyelesaikan meskipun topiknya sudah ditentukan. Nah, itu. Selanjutnya juga hasil dari keresahan ya. Dalam konteks ini sebenarnya yang saya maksud keresahan adalah ketika kita resah yang melihat sebuah fenomena, kemudian kita menulis. Kita resah melihat sebuah fenomena di kampus, kita menulis. Kita menuliskan hal-hal topik tentang UKT dan sebagainya misalnya. Nah, di dalam tugas juga sebenarnya teman-teman merasakan keresahan. Kalau nggak menulis pasti ada sebuah konsekuensi yang logis ya yang akan diterima di akhir perkuliahan. Misalnya nilai yang tidak terpenuhi dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari proses kreatif. Nggak masalah, jalani saja. Nah, yang berikutnya adalah perjalanan ya. Menulis itu merupakan sebuah proses memulai langkah untuk
mengembangkan dan berinovasi, menginovasikan gagasan menjadi sebuah karya utuh. Jadi kalau tidak dilakukan, tidak melangkah, tidak berproses, ya tidak akan selesai. Sudah dapat ide, sudah dapat topik, tapi tidak mau menulis, tidak mau mengetik dalam laptop, itu tidak akan selesai. Tidak mau berinovasi, bagaimana ya kira-kira penyusunan paragraf 1 sampai dengan paragraf ke-15 misalnya. Ya tidak akan selesai. Oleh karena itu ini bagian dari perjalanan. Berikutnya adalah ketahanan. Jadi menulis itu juga butuh endurance, butuh ketahanan. Jadi kuncinya kalau nulis jangan berhenti sebelum selesai. Karena kalau dihentikan pasti tulisannya tidak selesai. Jadi selesaikan kemudian berhenti. Jangan berhenti dulu padahal belum selesai. Dengan dalih istirahat atau apapun itu. Nah, itu berarti tidak punya ketahanan. Nulis itu harus punya kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk menyelesaikan tulisan itu ya, komitmen untuk menyelesaikan tulisan itu yang namanya ketahanan, endurance. Nah, jadi ada tips teman-teman. Dulu kalau saya nulis, kemudian mau istirahat misalnya, bahasa Inggris. Nah, jadi kalau teman-teman mau sebuah tips, dulu saya punya tips ketika nulis, kalau sedang istirahat pada saat nulis itu, jangan berhenti pada akhir paragraf, tapi buat sebuah paragraf yang gantung. Bahkan buat kalimat yang belum selesai. Sehingga nanti kalau mau nulis lagi, melanjutkan tulisan itu, kita langsung tahu idenya. Oh iya, tadi saya mau nulis ini. Tapi karena istirahat, kita lanjut. Jangan berhenti di titik, tapi berhenti di kalimat yang belum selesai. Misalnya seharusnya saya mau nulis saya makan nasi. Jangan tulis saya makan nasi, titik, kemudian istirahat. Nanti lupa mau nulis apa lagi. Tapi tulis saya mak. Oh, nanti kalau saya kembali lagi setelah istirahat, saya tahu, tadi saya mau nulis saya makan nasi. Jadi enak lanjutannya. Nah, itu adalah tips-tips ketika menulis sebenarnya. Yang berikutnya adalah finalisasi, teman-teman. Jadi ketika tulisan sudah kita selesaikan, kita akhiri, kita juga perlu adanya finishing touch atau sentuhan akhir. Ya. Ini juga termasuk bagian penting dalam berkarya. Maksudnya finishing touch atau finalisasi itu apa? Kita menyunting. Kita lihat apakah ada yang salah ketik, ada tanda baca yang keliru, ada titik koma yang tidak pas, ada ejaan yang kurang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ada bahasa yang baku dan tidak baku. Nah, itu yang perlu kita cek di finalisasi akhir. Saya khawatir teman-teman melupakan tahap ini. Kalau sudah selesai, sudah. Padahal sebenarnya belum selesai. Paragrafnya bagaimana? Fontnya bagaimana? Apakah sudah justify? Apakah spasinya ada yang berlebihan atau bagaimana? Nah, itu harus dicek dulu. Hal-hal sederhana biasanya luput dari perhatian. Oleh karena itu finalisasi ini sangat esensial, sangat penting. Nah, selanjutnya kunci. Nah, untuk itu teman-teman, sebenarnya tulisan kemarin itu adalah proyek awal. Saya sebenarnya ingin tulisan itu kemudian nanti dikurasi, dikumpulkan dalam satu kelas ya, satu kelas nanti dikumpulkan jadi satu tulisan, jadi satu file dalam bentuk buku, dalam bentuk sebuah buku. Nah, untuk itu teman-teman nanti kita akan terbitkan bersama-sama buku kumpulan esai populer yang sudah teman-teman selesaikan. Cara menerbitkannya adalah mengumpulkan tulisan itu, kemudian menggabungkan menjadi satu file. Dalam bentuk satu file itulah yang nanti akan kita cetak dalam bentuk buku. Jadi satu kelas akan menghasilkan satu buku. Kuncinya apa? Yang pertama harus punya niat. Jadi segala hal harus diawali dengan niat dan komitmen, ya. Kemudian kalau sudah punya niat, ya harus punya keberanian. Harus punya keberanian. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti nggak selesai. Kalau ragu-ragu nanti nggak akan menghasilkan apa-apa. Contoh ragu-ragu itu seperti apa? Wah, tulisan jelek ini kok mau dibukukan, siapa yang baca? Nah, itu bagian dari ragu-ragu. Nggak usah mikir begitu. Pikir saja bagaimana cara menghasilkan buku. Nanti masalah yang membaca atau tidak itu urusan para pembaca. Nanti masalah apakah buku ini ada yang membeli atau tidak, itu urusan kedua. Yang penting buku jadi dulu. Kalau kita tidak
menciptakan buku itu, tidak menerbitkan buku itu, ya kapan kita tahu bahwa nanti tulisan kita akan dibaca oleh orang lain? Jadi ragu-ragu itu buang saja, nekat saja modalnya, ya. Kemudian motivasi, ya, untuk apa sebenarnya kita berkarya? Ya paling dasar ya karena untuk tugas. Tapi sebenarnya kan tidak hanya sekadar tugas. Kalau teman-teman punya buku nanti, teman-teman minimal punya kenang-kenangan di dalam mata kuliah. Yang kedua, teman-teman sudah punya karya. Di usia yang sangat belia, di usia yang sangat muda, teman-teman sudah punya karya, wujudnya buku. Buku ini juga sebenarnya nanti sangat bermanfaat bagi kampus, terutama bagi program studi teman-teman ya. Dalam proses akreditasi nanti buku ini akan memiliki angka poin penting untuk menyumbang nilai akreditasi program studi teman-teman. Karena karya mahasiswa itu sangat dihargai. Motivasi yang lain ya untuk apa itu teman-teman cari. Misalnya ketika saya menulis, saya ingin mencari popularitas, saya ingin mencari finansial dan sebagainya. Itu bagian dari motivasi dan itu sah dan itu nggak masalah. Nah, kemudian baru kita pikirkan pasar. Kemana karya kita nanti akan bertumbuh dan berkembang? Kemana karya kita nanti akan kita pasarkan, akan kita sebarluaskan? Ya minimal pasar kita adalah teman-teman kita. Minimal kalau kita nanti menerbitkan buku, yang baca buku itu ya kita dan teman-teman. Saya pasti akan membaca. Bahkan tulisan teman-teman di e-learning itu sebagian besar ya, hampir semuanya sudah saya baca. Saya baca secara seksama. Oleh karena itu, hal-hal penting dalam menerbitkan buku adalah 4 hal ini. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Nah, yang pertama adalah teman-teman setelah ini nanti menyusun tim kurator ya, atau tim penyusun buku. Apa saja yang perlu disiapkan ya teman-teman yang akan mengumpulkan karya. Meminta karya-karya itu dari setiap mahasiswa, karyanya sudah dalam bentuk Word yang sudah rapi, kemudian disertai biodata di bagian akhir karya. Biodatanya berisi apa? Biodatanya berisi nama, kemudian tempat tanggal lahir boleh, riwayat pendidikan, lalu kalau sudah pernah punya karya, pernah menulis buku bisa disertakan, pernah menulis buku apa saja. Pokoknya menceritakan tentang data diri. Dan biodata itu ditulis dalam bentuk paragraf ya, karena ini buku. Jangan dalam bentuk daftar, apalagi tabel. Nanti dalam bentuk paragraf. Nama Eko Widianto, lahir pada tanggal bla 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 di kota mana, menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di mana, madrasah sanawiyah di mana, dan madrasah aliyah di mana. Kemudian saat ini melanjutkan kuliah di UIN Wali Songo Semarang misalnya. Nah, itu dideskripsikan. Jangan lupa juga menyertakan foto dalam biodata itu. Nah, kalau sudah ada esai populer dan biodata, dikirim ke tim kurator. Nanti bisa dipilih, misalnya. Tidak harus komting, tapi di kelas itu siapa yang akan bersedia untuk mengumpulkan karya-karya itu. Kalau sudah terkumpul, baru nanti disusun, ya, disusun bersama-sama. Jadi tim kurator itu tidak hanya satu, masalah, bisa lebih dari satu, bisa 3, 5, atau 8 gitu, bebas. Nanti disusun, urutannya bebas, disepakati apakah sesuai dengan NIM atau sesuai dengan abjad nama dan sebagainya, itu bebas. Atau sesuai dengan siapa yang akan mengirim duluan, itu enggak apa-apa. Disusun dalam bentuk satu file agar nanti menjadi satu buku utuh. Jadi nanti pertama siapa, kemudian lanjut di bagian berikutnya karya siapa gitu. Nah, kemudian kalau sudah tersusun semua, terkumpul semua, nanti teman-teman satu kelas diskusikan judul utama buku. Kan esai populer itu punya judul masing-masing, tapi belum punya judul buku. Jadi nanti bisa didiskusikan juga bukunya. Misalnya ketika mahasiswa bicara tentang ibu kota negara, contoh judulnya begitu, atau ibu kota negara di kacamata ilmu agama-agama atau apapun itu. Nanti judulnya seperti itu, bebas. Nah, teman-teman nanti bisa konsultasi judul buku dengan saya, bisa di grup WhatsApp atau bisa jabri melalui kontak, nggak masalah. Bisa buat beberapa alternatif judul buku, kemudian nanti bisa kita pilih bersama. Baru nanti teman-teman juga perlu mencari satu atau dua mahasiswa yang bertalenta atau mampu mendesain sampul cover bukunya. Nah, bukunya nanti ukurannya adalah A5 ya, sesuai dengan ukuran novel dan sebagainya.
ukurannya pakai A5. Jadi nanti cover dibuat, kemudian nanti juga ada yang nulis prakata atau sambutan, ya, sambutan penulis prakata. Kalau daftar isi itu, kalau kata pengantar ditulis orang lain, karena ini teman-teman yang menulis berarti nanti namanya prakata. Boleh ditulis oleh komting, boleh ditulis oleh bersama-sama. Bebas. Isi prakata itu apa saja? Menyampaikan bahwa buku ini ditulis oleh siapa, ditulis oleh kelas apa, kemudian harapan dalam buku ini seperti apa, ucapan terima kasih kepada para pembaca, dan permohonan masukan dari para pembaca. Lalu disusun daftar isi. Daftar isinya seperti apa? Daftar isinya berisi judul tiap artikel atau judul tiap esai populer plus penulisnya, kemudian di halaman berapa. Ya, setelah daftar isi itu ada kumpulan karya tadi yang sudah tersusun plus biodata penulis. Biodata penulis boleh langsung di bawah karyanya masing-masing atau bisa juga dikumpulkan di bagian akhir semua, bebas. Nah, foto penulis tadi ada di biodata. Ukuran kertas buku A5 ya, teman-teman ya. Nah, nanti coba teman-teman lakukan ini sebagai bagian dari tugas akhir, teman-teman. Nanti tidak ada lagi ulangan ujian akhir semester karena ada pada proyek penerbitan buku ini atau pembuatan buku ini ya. Nah, ketika file itu sudah jadi, bisa dikonvert dalam bentuk PDF, satu file utuh dalam bentuk PDF ya. Jadi e-book nanti. Nah, begitu teman-teman. Nah, seperti ini nanti hasilnya dalam bentuk buku. Kemudian apa selanjutnya? Nanti bisa kita lempar ke penerbit ya. Misalnya penerbit mayor atau penerbit minor. Kalau penerbit minor itu kerjasama antara dua belah pihak, penerbit dan penulis. Nah, kalau penerbit mayor itu dominasi penerbit. Misalnya Gramedia, kemudian Kompas, dan sebagainya. Kita nanti coba terbitkan. Kalau sudah jadi filenya, nanti saya bantu untuk mengirim ke beberapa penerbit, sehingga siapa tahu karya teman-teman bisa mendapatkan ISBN atau nomor indeks buku ya, seperti kelas pada semester sebelumnya itu ada yang berhasil mendapatkan ISBN gratis. Yang penting teman-teman lakukan tadi dulu tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan dalam menyusun buku tadi ya, membentuk tim, kemudian melakukan beberapa langkah ini sehingga menjadi satu buku utuh. Nanti kalau ada beberapa hal yang perlu didiskusikan bisa kita diskusikan melalui grup WhatsApp. Begitu teman-teman. Nah, ini selanjutnya proses editing. Nah, tadi sebenarnya kita sudah membahas tentang editing di bagian proses menulis, tapi perlu juga nanti kita lihat secara saksama terlebih dahulu, kira-kira sebelum kita kirim ke penerbit, kita lihat dulu konten isinya, kemudian bahasanya. Saya rasa ini sudah pada tahap usai, tapi yang perlu kita lihat nanti adalah grafika data terletak. Apakah ada yang perlu dibenahi atau belum, atau tidak. Nah, nanti bisa kita lihat di bagian ini. Yang penting teman-teman susun terlebih dahulu dalam bentuk file utuh. Nanti begitu ya. Nah, baru terbit nanti ya, kita urus proses ISBN-nya. Syukur-syukur bisa kita catatkan HKI atau hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, baru kita pasarkan. Cara memasarkan itu macam-macam, bisa kita jual kalau kita sudah cetak, bisa juga nanti kita lakukan bedah buku, ya, lakukan resensi, misalnya penilaian buku itu, pendistribusian ke pembaca dan sebagainya. Kita pikirkan nanti ya di pertemuan akhir. Jadi begitu teman-teman, berkarya itu bukan ajang kesombongan, ajang upgrade kesombongan, tapi justru berkarya adalah cara syiar melalui jalan sunyi siang dan malam. Terima kasih. Nah, setelah tahap ini, teman-teman bisa berdiskusi dengan satu tim, satu kelas, sehingga nanti bisa melakukan beberapa tahapan yang ada pada paparan atau sajian hari ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.